Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Haqqul Mubin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu peserta riyadhah yang kami sayangi karena Allah, hari ini ada kabar gembira dari saudara-saudara kita yang sedang berhijrah dan mencoba keluar dari riba. Saya mendapati kabar ada yang hari ini sudah mengambil sertifikatnya tanpa riba, tanpa bunga, tanpa denda, tanpa penalti, dan Allah mampukan beliau untuk mengambilnya. Saya mendengar itu dari jamaah, kalau tidak keliru area Gresik ya. Ada juga yang memberikan kabar dengan ada screenshotnya juga, bahwa ada jamaah yang di daerah Lamongan itu disetujui permohonannya, yaitu mencicil tanpa bunga. Alhamdulillah. Kabar seperti ini mungkin bagi kami sangat biasa karena kami memang menangani berbagai hutang atau jamaah yang berhutang di berbagai wilayah dan di berbagai bank, sehingga bagi kami menjadi sesuatu yang biasa ketika ada yang melaporkan lunas utangnya. Tetapi ini sangat penting untuk diketahui oleh Bapak Ibu yang lainnya, karena memang ini adalah suatu bukti bahwa ternyata bisa loh bayar tanpa bunga, melunasi tanpa bunga, bahkan bisa loh mencicil tanpa bunga. Ternyata bisa, karena di luar sana banyak orang masih meragukan itu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, penting sekali untuk dipahami konsep-konsepnya. Ketika ada saudara kita yang menyampaikan telah lunas utangnya atau bisa berhasil mencicil tanpa bunga, biasanya mereka itu bertanya tentang teknisnya. Suratnya seperti apa, bagaimana caranya bikinnya, negonya seperti apa, ngomongnya bagaimana. Itu salah arah. Harusnya bukan ke situ, Pak. Karena yang kami saksikan, teman-teman yang telah selesai masalahnya, caranya itu berbeda-beda. Ketika Anda terjebak dalam langkah-langkah teknis, itu akan jadi masalah karena Anda akan bergantung pada selain Allah jadinya. Kami sebagai pendamping tentu yang paling tahu tentang keberhasilan beliau-beliau, karena kamilah yang memilihkan langkah-langkahnya, kamilah juga yang menentukan langkah teknisnya, termasuk surat demi surat kami juga yang buatkan, sehingga kami menguasai teknis apa yang beliau kerjakan sehingga disetujui. Tapi kami sebagai pendamping memberikan statement yang jelas dan nyata bahwa bukan teknis itu yang menjadi kunci pertolongan Allah. Maka di sini kami sampaikan, Bapak dan Ibu, jika ingin mendapatkan hal yang serupa, maka penting sekali untuk dijaga beberapa konsep dasar. Yang pertama, jangan pernah bergantung kepada selain Allah, termasuk teknis, termasuk surat, termasuk jual aset, termasuk apapun itu. Bahkan kemarin saya baru menerima hadiah dari saudara kita yang baru lunas hari apa itu? Sekitar hari Sabtu
Sabtu kalau nggak salah ya. Sekarang hari Senin ya. Hari Sabtu saya bertemu dengan salah satu jamaah. Beliau akhirnya lunas memberikan saya hadiah beberapa minuman kala itu. Yang saya lihat bukan minumannya, tetapi rahmatnya Allah, karunia-Nya Allah. Sehingga saya sangat haru dan bersyukur atas beliau yang telah selesai itu. Dan beliau menyampaikan ke kami bahwa selesainya dengan tidak bergantung kepada selain Allah. Dia sama sekali tidak berharap kepada makhluk, meskipun pertolongan Allah dilewatkan makhluk. Tetapi hatinya sama sekali tidak belok ke makhluk sama sekali. Jadi beliau ini tetap ke Allah, meskipun Allah pertolongannya dilewatkan ke makhluk. Saya minta tolong ini bisa dipahami dengan baik. Dan nilainya pun gak main-main, ratusan juta beliau bisa selesai itu. Saya lupa persisnya berapa ratus juta. Pada prinsipnya, Bapak dan Ibu, telah kami singgung sebelum-sebelumnya bahwa pantangan dalam riyadhah, pantangan dalam mendapatkan pertolongan Allah, pantangan dalam mendapatkan keajaiban adalah tidak bergantung pada selain Allah. Itu pantangan. Jangan sampai bergantung kepada selain Allah. Itu pantangan yang sangat amat. Kita mengetahui satu dosa yang Allah tidak mau ampuni, yaitu musyrik. Inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya musyrik itu perbuatan zalim yang sangat besar. Apa itu musyrik? Yaitu menduakan Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tetapi dari sekian dosa dia mau ampuni semuanya, tetapi tidak dengan satu dosa. Meskipun dia Maha Pengampun, dia menyampaikan bahwa ada satu dosa yang tidak diampuni, yaitu menduakan Allah. Maka jangan duakan Allah dengan makhluk, jangan duakan Allah dengan aset, jangan duakan Allah dengan pekerjaan, jangan duakan Allah dengan teknis-teknis surat menyurat. Itu pantangan, Pak. Sekali Anda terjebak di situ, harapan untuk lunas itu menjadi sulit. Anda harus tetap belajar dan belajar dan belajar, menunggu dan menunggu sampai benar-benar hatinya mengesahkan Allah, tidak menduakan Dia dengan apapun juga, termasuk aset, termasuk pekerjaan, dan termasuk kenalan-kenalan ataupun surat menyurat. Inilah yang sering sekali menjadi kendala teman-teman yang belum mendapatkan pertolongan Allah, ternyata tidak murni tulus bergantung ke Allah. Mereka masih menghitung-hitung makhluk itu ya, memperhitungkan makhluk sebagai penolongnya. Maka saya berharap sudah sampai di sini saja, bergantungnya ke makhluk dilereni, Pak, berhentilah. Sekarang mulai bergantungnya ke Allah dan hanya kepada Allah. Yang kedua, yang mungkin memang harus diluruskan adalah jangan pernah sombong dengan merasa tidak bersalah. Mungkin nama Anda yang dipakai, jaminannya juga milik Anda, sedangkan uangnya dipakai oleh saudara Anda atau mungkin teman Anda atau siapapun mereka, dan mereka menipumu. Terus Anda berkata saya tidak salah, kan nama saya dipakai, jaminan dipakai aja, tapi uangnya kan enggak, berarti saya kan enggak salah. Kesombongan itulah yang membuat Anda mungkin jauh dari pertolongan Allah. Anda kira Anda dapat musibah itu karena dosa orang lain yang berbuat salah, jenengan yang kena musibah. Kok aneh? Allah taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada manusia manapun yang memikul dosa orang lain. Tidak ada musibah itu salah alamat. Semua musibah yang Anda pikul adalah disebabkan karena dosa Anda sendiri. Apakah itu sulit untuk dimengerti? Bukankah Allah Maha Adil? Kenapa Anda merasa tidak bersalah sedangkan akad riba yang terjadi itu pakai nama Anda?
jaminan Anda, sehingga akad riba terjadi. Seandainya Anda tidak memberikan nama, tidak memberikan jaminan, maka akad riba itu tidak pernah terjadi. Maka dengan itu Anda punya andil terjadinya riba. Maka kalau Anda bilang tidak salah, itu adalah sebuah kesombongan. Atau mungkin kasus-kasus yang lain yang merasa sombong, yang merasa mampu, yang merasa benar. Anda di posisi itu rasanya harapan untuk mendapat pertolongan Allah itu jauh, Pak. Bahkan surga pun tidak mau menerima manusia yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sekecil biji dzarrah. Bahkan kita juga mengetahui iblis itu dilaknat oleh Allah dan dimasukkan ke neraka selama-lamanya karena satu dosa. Dosa apa itu? Sombong, merasa lebih baik. Diminta sujud dia tidak mau. Karena merasa Adam tercipta dari tanah, dia tercipta dari api, api lebih baik daripada tanah, sehingga api sujud ke tanah, no way menurut iblis. Sombong kan? Aba wastakbar, dia tidak mau sujud dan juga sombong, merasa lebih baik. Maka dengan ini saya menghimbau Bapak dan Ibu untuk mencoba menyadarkan diri sendiri, untuk sama sekali tidak sombong di hadapan Allah. Jangan merasa musibah ini adalah nasib belaka. Jangan mengira musibah ini bukan karena dosa. Jangan merasa bahwa Allah berbuat zalim kepada kita semuanya. Karena sesungguhnya dan sesuai faktanya bahwa kita telah berbuat dosa dan kita memang layak mendapatkan musibah itu. Bahkan sebenarnya kalau mengerti musibah yang Allah beri itu jauh lebih kecil daripada dosa yang kalian kerjakan sebenarnya. Baik, dua pantangan ini yaitu bergantung kepada Allah itu harus, pantangannya adalah bergantung pada selain Allah. Sombong itu tinggalkanlah. Dua hal itu tolong menjadi catatan yang harus dipegang erat-erat oleh Bapak dan Ibu semuanya yang ingin mendapatkan pertolongan Allah. Jika pertanyaannya adalah apakah Allah mampu melunaskan hutangnya Bapak dan Ibu? Ya, mampu. Nyatanya banyak yang jabri ke kami. Hari ini pun ada yang sudah lunas. Padahal mereka awalnya tidak mengerti uang itu dari mana. Nyatanya lunas. Berarti Allah mampu kan? Meskipun ratusan juta. Apakah Allah bisa melunaskan hutang-hutang kita? Bisa. Allah bisa dan mampu. Pertanyaannya itu bukan ke Allah. Pertanyaannya itu ke antum, ke Anda. Sudah merasa pantaskah Anda diberikan pertolongan? Kenapa Anda merasa pantas? Benarkah? Kalau Anda bekerja ke manusia 8 jam sehari selama 30 hari, digaji 20 juta sebulan, Anda senang kan? Sekarang Anda ibadah ke Allah berapa jam sehari? Sudah berapa hari ibadah ke Allah? Dan berapa yang Anda harapkan? Ratusan juta. Merasa pantas? Saya rasa kita nggak akan pernah bisa pantas, Pak. Karena memang kita nggak akan bisa. Tapi yang sudah lunas itu bukan karena dia pantas mendapat pertolongan Allah, tapi karena Allah yang Maha Pemurah. Amalannya yang sedikit itu Allah terima karena dia tidak sombong, karena dia tidak bergantung pada selain Allah. Amalannya menjadi pantas di sisi Allah. Sebetulnya tidak pantas, tapi karena tidak sombong, dia bergantungnya ke Allah, menjadi layak untuk ditolong oleh Allah, sehingga diberikanlah pertolongan kepadanya. Maka Bapak dan Ibu, semoga ini menjadi hikmah atau pelajaran yang bisa diambil hikmah atau pelajarannya. Semoga memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu semuanya. Kami sampaikan selamat dan semoga bisa istiqomah kepada Bapak Ibu yang telah selesai urusannya dengan riba dan hutang, dan untuk yang lainnya semoga bisa menyusul segera. Teruslah istiqomah dalam ibadah, biarlah Allah sendiri yang putuskan kapan dan dengan cara apa memberikan pertolongan kepada panjenengan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Mudah-mudahan ini semuanya memberikan manfaat
Allahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.